Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sudah berapa lama ini saya mempercayakan produk Dunlop untuk mobil-mobil saya. Ini contohnya S-Class tua ini, saya pasangkan Dunlop SP Sport LM705 yang sangat nyaman. Jadi mobil yang sudah nyaman ini jadi makin nyaman, makin hening. Dan SP Sport LM705 ini saya pasangkan juga di Hyundai Kona Electric, kemudian di Toyota Race. Dan itu benar-benar ban yang membuat mobil itu jadi lebih nyaman dan lebih senyap. Kemudian buat line up sportinya saya pasang Dunlop SP Sport Max 050 Plus di Miata. Kemudian saya pasangkan juga ban ini di BMW E30. Ini performanya sangat baik pada saat menikung, daya cengkramnya baik dalam keadaan kering maupun basah. Kemudian untuk Suzuki Jimny saya itu saya pasangkan Dunlop Grand Track MT2 yang bentuknya ganteng, kemudian daya cengkram di lumpurnya juga sangat hebat, dan itu saya pasangkan juga di Katana iRockster. Selama memakai Dunlop benar-benar puas karena kualitasnya bagus, bentuk bannya keren, kemudian performanya juga benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan sangat baik juga. Dan hari ini saya diberikan kesempatan eksklusif oleh Dunlop untuk mencoba produk terbaru mereka yang bahkan pada saat saya syuting itu produk belum diluncurkan sama sekali. Bahkan bukan hanya mencoba ban, mereka sudah mengirimkan mobil untuk saya pasangkan ban tersebut. Sekarang langsung kita jemput bannya. Wah, mereka udah menyiapkan ini sebuah Honda Civic hatchback warna merah untuk saya pasangkan ban Dunlop terbaru. Sekarang langsung aja kita ke toko bannya untuk kita pasangkan Dunlop terbaru. Sekarang kita udah sampai di Dunlop Shop Andala Autocare di daerah Gading Serpong, di mana pihak Dunlop sudah menyiapkan satu set ban terbaru mereka. Kita temuin bannya. Halo, pagi. Pagi, Pak. Katanya udah ada ban Dunlop yang disiapin buat saya. Oke, sudah kami siapkan, Pak, ban buat Bapak. Mari, Pak. Oke. Yang mana sih bannya? Ini, Pak, bannya. Oh, ini. Bannya dari Dunlop, tipenya di Reza. Wah, di Reza terbaru ya, di Iya. Reza DZ102. Oke, kalau gitu siapin buat dipasang di mobil saya yang merah siap. itu. Oke, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, ini dia bannya Dunlop di Reza DZ102, dan saya akan jelaskan beberapa hal mengenai ban terbaru ini. Kita keluar aja. Saya tuh udah lama ya kenal dengan Dunlop di Reza ini. Saya ingat 10 atau 11 tahun yang lalu saya itu pernah menang lomba game di pameran mobil dan dihadiahi Dunlop di Reza ini. Tapi bukan yang ini ya, yang generasi sebelumnya. Itu saya pasangkan di mobil saya. Waduh, luar biasa daya cengkeramnya dan enak sekali. Dan sekarang ini ada yang terbarunya di Reza DZ102. Ini pertama kali ngeliat. Ganteng banget bentuknya, dia unidirectional ya, jadi dia ban satu arah. Jadi bentuk ada agak kayak V seperti itu. Dan ini tampangnya dari samping ganteng, dari tapaknya juga ganteng, tapi yang penting dari sebuah ban pasti inner beauty-nya. Teknologi apa yang ada di ban ini, dan sekarang Anda bisa lihat dulu detail desain dari bannya. Setelah itu saya akan jelaskan teknologi apa saja yang ada di ban ini. Oke, sekarang kita lihat karakter yang dimiliki oleh ban ini. Kalau kita bisa lihat di tulisannya, di mana sih sebenarnya positioning dari Dunlop di Reza ini? Dunlop di Reza di sini tulisannya adalah Sport Tire
with comfort performance. Artinya dia adalah ban sport. Basically dia adalah ban yang sporty, tapi dengan tetap memperhatikan kenyamanan. Jadi ini cocok buat ya mobil-mobil seperti Civic hatchback ini atau mobil-mobil yang punya karakter sporty tapi bukan yang sport murni, tapi juga bukan mobil yang kayak limusin yang comfort, tapi lebih ke mobil-mobil yang dinamis seperti ini yang butuh ban yang daya cengkeramnya bagus tapi tetap comfort itu harus ada. Nah, Dunlop di Reza DZ102 ini berubah semuanya dibandingkan generasi sebelumnya DZ101. Itu utamanya komponnya berubah, desain tapaknya berubah, sampai struktur dari bannya juga berubah. Nah, sekarang kita lihat di bagian daya cengkeram dulu. Di jalan kering maupun basah itu meningkat, diklaim meningkat oleh Dunlop karena karbon abrasi terbaru. Jadi kompon karbon abrasi ini yang membuat karetnya ini lebih melekat ke jalan. Jadi menimbulkan gaya gesek yang optimal sehingga daya cengkeram ketika menikung itu sangat terjaga. Kemudian kalau Anda bisa lihat di sini ada garis setengah, ada garis yang sampai pinggir. Nah, ini sebenarnya adalah alur untuk pembuangan air, dan dengan pola penuh setengah seperti ini didapatkan kompromi yang terbaik antara daya cengkram yang superior di kering juga superior di basah. Bahkan Anda bisa lihat ini pola telapak yang unidirectional ini bisa membuang air dengan sangat baik. Makanya di Reza DZ102 ini dari hasil pengetesan di Dunlop itu menghasilkan daya cengkram di trek kering 8% lebih baik dan daya cengkram di jalan basah 17% lebih baik. Utamanya karena desain telapak yang baru serta kompon baru karbon abrasi tersebut. Nah, walaupun daya cengkeramnya itu meningkat baik di jalan kering maupun basah, tapi karena ini ban sport tire with comfort performance, artinya kenyamanannya juga harus ditambah. Apa sih yang sangat mempengaruhi kenyamanan dari sebuah ban? Yaitu kebisingannya. Nah, kebisingannya itu direduksi dengan desain baru dari telapak yang di tengah kanan dan di tengah kiri ini. Dia sedikit lebih kecil dibandingkan sebelumnya, tapi dengan kompon baru dan dengan desain baru dia tetap bisa menghasilkan daya cengkeram maksimal, namun kebisingan berkurang lumayan drastis. Pada saat pengujian di Okayama, Jepang dengan VW Golf MK7, Dunlop mendapatkan hasil 27% untuk kebisingannya. Jadi dia lebih senyap 27% dibandingkan sebelumnya karena tapak ini. Dua tapak ini yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya tanpa mengurangi daya cengkeram, bahkan daya cengkeramnya meningkat tadi karena kompon yang baru. Kemudian yang unik di ban ini juga adalah kekakuan dari telapak yang dibedakan. Jadi yang bagian luar ini strukturnya lebih kaku dibandingkan yang di bagian tengah, yang pada saat aktualnya ketika dipasangkan di mobil, ketika terkena beban, dia akan menghasilkan tekanan yang merata ke seluruh bagian ban. Dan ini akan apa? Ini akan membuat ban habisnya itu lebih rata. Dan kalau ban habisnya lebih rata secara umum, usia ban menjadi lebih panjang. Jadi dari pengetesan Dunlop, mereka mengklaim bahwa daya tahan ban ini 30% lebih baik dibandingkan di Reza DZ101. Jadi ban ini satu, lebih ganteng bentuknya. Kedua, lebih mencengkram di jalan kering lebih baik 8%. Kemudian lebih baik 17% untuk daya cengkram di jalan basah. Lebih senyap 27%. Dan lebih tahan lama 30% dibandingkan model sebelumnya. Jadi ini adalah ban yang lebih baik di semua sektor dibandingkan generasi sebelumnya. Biasanya kalau di ban itu kan kita dapat daya cengkeram baik, tapi kebisingannya meningkat, daya tahannya menurun. Tapi ini semua bisa meningkat karena teknologi. Teknologi yang membuat
ban ini bisa lebih baik di semua areanya, terutama karena kompon dan struktur baru dari ban ini. Oke, di Reza DZ102 ini memang telapaknya ganteng, tapi sebagian besar orang kalau melihat ban itu kan dari samping. Apalagi kalau misalnya bannya lagi lurus seperti ini. Nah, di bagian samping, di latar belakang tulisan di Reza DZ102 ini ada arsiran dan ini akan membentuk visual yang keren pada saat jalan. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat pada saat jalan, kita lihat pada saat bergerak seperti apa ketika divideokan. Tapi ini masih diam saja, ini juga udah arsirannya keren, benar-benar merefleksikan, wah ini benar-benar ban yang sporty. Tapi Dunlop bilang bahwa ketika berputar, arsiran-arsiran ini akan memberikan efek yang keren secara visual. Oke, langsung aja kita minta untuk pasang ban ini. Mas, oke, boleh dipasang, Mas? Nah, ini udah siap dipasang bannya. Ganteng banget. Sedikit edukasi ya tentang ban. Jadi di Reza DZ102 ini sifat dari patternnya itu adalah unidirectional. Jadi unidirectional itu adalah searah. Jadi kalau Anda bisa lihat ini kan bentuknya seperti V gitu kan. Nah, ini adalah searah putaran ban. Jadi seperti ini dengan pemasangan velg seperti ini, artinya ini untuk di ban kiri karena kan maju akan ke depan seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan jangan sampai salah arahnya. Nah, terus misalnya ada pertanyaan, nah gimana kalau ban serep? Ban serep kan cuma satu, jadi cuma bisa pilih ban yang kiri atau ban yang kanan, karena ban kiri depan belakang itu sama konfigurasinya, ban kanan depan belakang itu sama. Nah, untuk ban serep ya udah yang mana aja. Jadi kalau misalnya kita kempes di ban kanan sedangkan ban serep kita itu untuk ban kiri, pasang aja nggak apa-apa. Langsung ke toko ban untuk dilakukan rotasi supaya performanya lebih optimal di segala kondisi. Karakter dari ban unidirectional. Oke, silakan dipasang. Dan ini mungkin mobil pertama di Indonesia yang pakai di Reza DZ102 karena ini ban launching aja belum nih pas kita syuting. Ban sport itu biasanya berisik, tapi ini coba kita lewat speed bump. Baik di jalan halus maupun jalan bergelombang maupun melewati speed bump, ini kebisingannya sangat-sangat minimal untuk ukuran ban sport. Ini mirip ban comfort biasa, tapi ini di Reza DZ102, artinya kemampuannya juga sporty. Nah, kita coba cari tempat di mana kita bisa nikung agak kencang. Oke, kita sekarang udah di sirkuit BSD. Kita bisa coba. Wah, ini gripnya bagus banget. Terprediksi sekali gerakan mobil itu. Sekarang kita akan masuk ke tikungan 90 derajat yang ada di sirkuit ini. Ini gripnya bagus sekali di jalan kering. Karakter khas ban sporty ya. Jadi gripnya bagus dan walaupun sudah di ujung daya cengkeramnya tetap
masih terprediksi, masih bisa dikendalikan. Wah. Jadi ketika nikung kenceng gitu, emang suara ban jadi sedikit lebih berisik karena dia akan kena bahu ban yang memang konstruksinya kuat dan tapaknya lebar. Tapi mobil itu nggak geser gitu ya. Dia tetap sangat presisi pergerakannya. Ya ini memang ban yang diciptakan untuk kecepatan tinggi dan manuver. Tiba-tiba lagi jalan, kita harus putar balik. Oke. Memang setiap ban, mau sampai ban Formula 1 sekalipun, itu ada batas gripnya gitu. Tapi kalau di ban sport itu, batas gripnya itu harus G-force-nya lumayan besar baru mencapai batas G-force-nya itu. Dan ketika dia sudah melewati batas daya cengkramnya, dia juga dengan dinding ban yang kuat, dia perubahan bentuk ban itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak ban yang untuk comfort misalnya. Jadi dia masih lebih presisi untuk dikoreksi atau dikendalikan. Ini percaya diri sekali ini kalau daya cengkram dan kestabilannya seperti ini. Ya memang mobilnya juga mendukung, tapi tidak ada artinya mobil yang baik tanpa ban yang baik. Karena dari ribuan komponen yang ada di mobil, itu cuma ban yang menempel ke aspal. Jadi ketika mobil ini menikung, hanya 4 buah ban itu yang menahan G-force dan beban berat dari mobil. Sekarang kita coba remnya. Itu jeroan saya pindah ke depan semua. G-force-nya gede banget pas ngerem, merefleksikan daya cengkram dari ban ini. Oke, kita nikung lagi. Nah, kebetulan banget nih, awan mendung sudah terlihat. Ini saya udah puas nyoba gripnya pas kering. Kita bisa coba gripnya pas basah. Siapa tahu hujan. Kita lihat aja. Wah, alhamdulillah hujan dan kita bisa rasakan performa ban ini ketika basah. Semoga hujan terus. Jadi salah satu karakteristik dari ban unidirectional adalah pembuangan air yang sangat optimal karena dia bentuknya V, jadi membuangnya itu sangat efektif. Makanya kayak ban intermediate atau ban wet di F1 itu semua unidirectional. Beberapa kali ngelewatin genangan-genangan air tuh nggak terasa ada aquaplaning ya. Aquaplaning tuh terjadi kalau misalnya ban itu tidak cukup efisien untuk membuang air secara cepat. Bisa karena bannya sudah botak atau karena memang tapaknya yang tidak mumpuni untuk membuang air secara cepat. Nah, ini udah ban baru dan bannya juga sudah memiliki daya cengkram di basah yang membaik 17% dibandingkan sebelumnya. Jadi mantap. Ini jalan basah di tol, kita jalan 90, 100 gitu ya, terasa hampir nggak beda dengan kering rasanya. Nah, ini juga pada saat di jalan tol, saya ini lari sekitar 90 km per jam, jalanan masih basah, itu kebisingan dari ban tuh juga minimal masuk ke dalam mobil. Bahkan lebih terdengar gemericik airnya ketimbang gesekan bannya. Nah, ini ada water splash nih. Nggak kerasa. Nah, sedikit edukasi lagi. Kalau misalnya Anda sudah punya ban yang bagus untuk membuang air ketika jalan basah seperti ini, tapi kalau botak kan itu juga nggak ada efeknya. Kalau tapak udah botak, udah bukan tapak lagi. Nah,
sampai seberapa tipis sih sebenarnya ban itu boleh dipakai. Itu ada benjolan-benjolan di dalam alur ban. Itu yang dinamakan tread wear indicator. Nah, tread wear indicator itu kalau tapak bannya sudah mendekati atau menyentuh tread wear indicator, itu artinya tanda ban itu harus segera diganti karena efektivitas pembuangan airnya sudah berkurang jauh karena tapaknya makin tipis. Ini jalannya kelihatan licin banget. Sampai ada efek cermin ya di jalannya saking licinnya. Tapi masih sangat terkendali. Kita lewatin genangan dikit di kiri, nggak ada gitu rasa mobil bergeser atau hilang cengkraman tuh nggak ada. Nah, ini kita lewat yang agak besar. Ya, unidirectional tuh selalu bisa diandalkan kalau di jalan basah. Nah, mumpung udah hujan, sekalian aja kita coba nikungnya pada saat hujan. Tapi kayaknya kalau nikung pada saat hujan jangan di jalan umum deh, mendingan kita ke sirkuit. Moga-moga basah di sana. Wah, pas banget sampai sirkuit ini, ternyata hujan lumayan deres. Biar sekalian coba nikung deh tikungan pertama yang high speed. Oh, ini bagus sekali nikungnya. Oh, wih. Memang kalau misalnya hujan itu pasti lebih licin dibandingkan kalau kering, tapi ini gripnya masih sangat baik pada saat basah. Kelihatan tidak ada gejala aquaplaning sama sekali, padahal saya kecepatannya lumayan tinggi dan menikungnya juga lumayan patah. Dan ini mobil standar ya, jadi suspensi belum diganti. Dan ketika ban itu melewati daya cengkram maksimalnya di basah, dia tidak langsung yang licin dan tidak terkendali, tetap masih bisa dikendalikan. Karena kalau di balap itu kita menyebutnya karakternya tuh linear gitu, jadi nggak yang begitu los tuh langsung los gitu. Ini deras sekali hujannya dan saya bisa bermanuver layaknya normal. Wah, kalau mau drifting jangan pakai ban ini nih, terlalu ngegrip. Begitu lewat genangan air tuh nggak ada bedanya, karena air itu terevakuasi dengan cepat. Kita coba ngerem di genangan. Wow. Ya, saya pernah coba di Reza yang sebelumnya. Yang ini definitely lebih bagus di semua area dibandingkan sebelumnya. Nah, ini pada saat diajak slalom zigzag juga kita lihat. Presisi sekali. Pada kupit loh ini. Oh, ini konnya sempit banget dan treknya basah. Presisi banget. Sebaliknya setir sampai patah juga gak kerasa ada pergeseran yang banyak dari ban. Wah, gak pernah ngerasa seaman ini di hujan. Kita lihat tapaknya. Bener-bener hampir nggak ada perbedaan. Ini yang bener-bener tahan nih. Tulisan di Redzanya yang tipis ini juga bahkan masih ada. Wah, ini ban bener seperti klaim dari Dunlop bahwa daya cengkram di kering membaik dibandingkan sebelumnya. Daya cengkram di basah
sangat percaya diri membawa ban ini di basah, dan terutama yang mengagumkan adalah walaupun ini ban gripnya luar biasa, tapi level of comfortnya itu masih sangat baik, terutama di masalah kesenyapan. Ini salah satu ban sporty yang paling senyap yang pernah saya rasakan. Satu-satunya yang belum saya tes adalah daya tahannya, karena ya nggak mungkin saya sampai 30.000, 40.000 atau 50.000 kilo ngetes ban ini. Tapi kalau ngeliat tadi saya belok-belokin ekstrim, ini benar-benar hampir tidak ada perubahan bentuk sama sekali, masih awet sekali, bahkan sampai tulisannya tipis juga masih ada. Nah, Dunlop Direza DZ102 ini pada saat saya mengetes memang belum diluncurkan. Tapi bagi Anda yang menonton video ini, jika ingin memesan ban ini atau ingin memakai ban ini sudah tersedia di Dunlop Shop mulai akhir Maret 2022. Dan kalau misalnya Anda ingin mengecek ukurannya apakah ada untuk mobil Anda, itu Anda bisa cek di www.dunlop.co.id. Dan begitu hasil pengetesan saya, pertama kalinya orang di luar Dunlop yang diberikan kesempatan untuk mencoba Dunlop Direza DZ102 terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Saya mau main-main lagi.